Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdika Eka Putri dari Universitas Pancasakti Bekasi, Prodi Pendidikan Ekonomi tahun 2019. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep media pembelajaran dengan mata kuliah komputer dan media pembelajaran. Definisi media pembelajaran. Kata media merupakan bentuk jamak dari kata medium yang artinya perantara atau pengantar, yang terjadi komunikasi dari pengirim dan penerima. Pada hakikatnya, proses belajar mengajar adalah proses komunikasi menyampaikan pesan dari pengantar ke penerima. Media pembelajaran merupakan sarana perantara dalam proses pembelajaran. Media pembelajaran sendiri merupakan alat yang ampuh digunakan untuk memotivasi siswa agar mempunyai gairah belajar yang tinggi dan lebih mementingkan aspek emosinya dibanding rasionalitasnya. Manfaat media pembelajaran yaitu yang pertama, penyampaian pesan pembelajaran dapat lebih standar. Yang kedua, pembelajaran menjadi lebih menarik dan interaktif dengan menerapkan teori belajar. Yang ketiga, waktu pelaksanaan pembelajaran dapat diperpendek. Yang keempat, kualitas pembelajaran dapat ditingkatkan. Yang kelima, pembelajaran dapat berlangsung kapanpun dan dimanapun saat diperlukan. Yang keenam, sikap positif siswa terhadap materi pembelajaran dapat ditingkatkan. Dan yang ketujuh, peran guru mengalami perubahan ke arah yang positif. Posisi media pembelajaran. Proses pembelajaran merupakan proses komunikasi dan berlangsung dalam suatu sistem. Maka, media pembelajaran menempati posisi yang cukup penting sebagai salah satu komponen sistem pembelajaran. Tanpa media, komunikasi tidak akan terjadi dan proses pembelajaran sebagai proses komunikasi juga tidak akan bisa berlangsung secara optimal. Media pembelajaran adalah komponen integral dari sistem pembelajaran. Rinci fungsi media pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyaksikan benda yang ada atau peristiwa yang terjadi pada masa lampau, misalnya dengan perantara gambar, potret, slides, film, dan video. Yang kedua, mendengar suara yang sukar ditangkap dengan telinga secara langsung, misalnya rekaman suara, denyut jantung. Yang ketiga, mengamati peristiwa-peristiwa yang jarang terjadi atau berbahaya untuk didekati, misalnya mengamati pelangi, gunung meletus, dan pertempuran dengan film atau video. Yang keempat, dapat belajar sesuai dengan kemampuan minat dan tempo masing-masing dengan modul atau pengajaran siswa dapat belajar sesuai dengan kemampuan, kesempatan, dan kecepatan mereka masing-masing. Selanjutnya ada landasan penggunaan media pembelajaran. Yang pertama adalah landasan filosofis. Ada suatu pandangan bahwa dengan digunakan berbagai jenis media hasil teknologi baru di dalam kelas akan berakibatkan proses pembelajaran yang kurang manusiawi. Sebenarnya pandangan tersebut tidak perlu muncul, yang penting bagaimana pandangan guru terhadap siswa dalam proses pembelajaran. Landasan psikologis dengan memperhatikan keberagaman dan keunikan proses belajar. Ketetapan pemilihan media dan metode pembelajaran akan sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Di samping itu, persepsi siswa juga sangat mempengaruhi hasil belajar. Oleh karena itu, di samping memperhatikan keberagaman dan keunikan proses pembelajaran, memahami, maka persepsi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap penjelasan presentasi hendaklah diupayakan secara optimal agar proses pembelajaran dapat berlangsung secara efektif. Karakteristik media pembelajaran dua dimensi. Menjadi dua dimensi adalah sebutan umum untuk alat peraga uang, hanya memiliki ukuran panjang dan lebar yang berada pada suatu bidang datar. Media pembelajaran dua dimensi meliputi grafis, terdiri atas sketsa, gambar,
grafik, bagan, poster, kartun, dan karikatur. Dan peta datar. Media bentuk papan terdiri atas papan tulis, papan flanel, papan tempel, dan papan magnet. Dan media cetak yang menampilkan isinya tergolong 2 dimensi seperti buku, pembelajaran, surat kabar, dan majalah ensiklopedia, buku, suplemen, dan pengajaran T-program. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata dalam pengucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.